Tuhan Yesus Kristus yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami memuji membesarkan nama Tuhan. Dan jikalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan merupakan suatu bimbingan di dalam kami membuat tesis maupun disertasi, urapi kami semuanya supaya kami bisa mengerti, bisa paham, dan melakukan penulisan dengan secepatnya. Karena waktunya sangat singkat, urapi kami semua dengan Roh Kudus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, pada saat malam hari ini saya tidak akan berkhotbah. Cuma saya akan memberikan sedikit referensi ya untuk tesis maupun untuk disertasi saudara. Karena banyak dari antara judul itu saudara berbicara tentang Ratu Miras Imam, betul? Ya, banyak yang berbicara tentang Ratu Miras Imam. Tapi kan saudara tidak tahu juntrungnya Ratu Miras Imam itu dari mana, bagaimana. Kita akan membaca Wahyu pasal 5 ayat 10. Wahyu pasal 5 ayat yang ke-10. Mari dibacakan. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Ya, jadi Ratu Miras Imam itu kalau kita cari di dalam Alkitab kita itu tidak ada. Saudara cari di Alkitab bahasa Inggris juga tidak ada. Itu adanya di dalam Alkitab bahasa Jawa. Itu yang Tuhan berikan kepada kita pada saat PM, ya, PM yang 175 hari itu, tepatnya pada hari Senin 25 pada hari Senin 25 November ya, pada hari Senin 25 November tahun 2024 jam 8.30 ya. Kemudian kita ditahbiskan sebagai Ratu Miras Imam kapan? Hari terakhir kita di gereja sebelah 20 Maret tahun 2020 20 apa? 5 Maret loh. Maret 25 ya toh. Kemudian tanggal 21-nya kita usung-usung boyongan ya. Jadi Ratu Miras Imam itu kalau di dalam bahasa Indonesianya imamat raja, rajani ya. Di dalam bahasa Jawanya Ratu Miras Imam. Itu berasal dari Wahyu pasal 5 ayat 10. Kita baca ayatnya sedikit-sedikit saja. 1 Petrus 3. 1 Petrus pasal 3 ayat maksud saya 1 Petrus pasal 2 ayat 9-10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah, dari 2 ayat ini berarti imamat rajani itu Goyim atau Israel? Goyim ya.
goyim. Nanti Ratu Miras Imam itu pada puncaknya ketika kita sudah bergerak itu 10% dari goyim, 10% dari Israel. Tetapi kalau inti dari hierarki yaitu apa? Inti dari Ratu Miras Imam 1770 490 itu mutlak apa? Mutlak goyim. Nah, jadi Ratu Miras Imam itu bahasa lainnya apa? Imamat Rajani dari Wahyu pasal 5 ayat 10. Lah, mereka itu siapa? Mereka itu orang yang dahulu tidak mengenal Allah, ya. Kemudian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, Imamat Rajani itu kalau di dalam suku Israel, ya 12 suku Israel itu dipegang oleh suku apa? Dipegang oleh suku apa? Suku Lewi, ya kita baca Keluaran pasal yang ke-6. Keluaran pasal yang ke-6 ayat 16 sampai 20. Diperhatikan, ini sejarahnya Ratu Miras Imam. Ya. Ayat 16 mulai dari Keluaran 6. Inilah nama anak-anak Lewi menurut urutan kelahirannya: Gerson, Kehat, dan Merari. Umur Lewi 137 tahun. Ya, jadi anaknya Lewi itu siapa? Gerson, Kehat, Merari. Terus ayat 17. Anak-anak Gerson, Libni, dan Simei menurut kaum mereka. Terus anak-anak Kehat, Amram, Yisar, Hebron, dan Usiel. Umur Kehat 133 tahun. Ya, jadi Amran, sudah tahu Amran itu siapa? Bapaknya Musa. Ya, Amran itu siapa? Bapaknya Musa. Ayahnya Harun, Maryam, Musa, dan Harun. Itu Amran itu anaknya siapa? Kehat. Ya, jelas anak Lewi, putunya Lewi. Anaknya Kehat, ya. Jadi Lewi itu punya anak 3, Gerson, Kehat, Merari. Kehat itu nomor berapa? 2. Nomor 2. Lah di sini anak nomor 2 dipakai Tuhan, ya, dipakai Tuhan. Tuhan itu bisa pakai siapapun, anak nomor 1, anak nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 suku Israel semuanya dipakai Tuhan. Anak kecil itu ya, karena baca TikTok katanya anak tuh kalau anak nomor 2 enggak disayang sama orang tuanya, gitu loh, ya. Anak nomor 2 tuh enggak disayang sama orang tuanya. Lah ini Kehat, ya. Kehat tuh anak nomor berapa? 2. Nomor 2 dipakai Tuhan. Dia melahirkan Amran, kemudian Amran, ya. Ayat 20. Dan Amram mengambil Yokebed, saudara ayahnya, menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amram 137 tahun. Nah, jadi karena kita tuh banyak ngomong Ratu Miras Imam, maka kita juga ngerti kok apa namanya Bunda itu mengatakan yang mengurus barang-barang Maha Kudus itu Bani Kehat, ya toh, mengurus baik mesbah kurban bakaran, meja roti, pelita emas, mesbah dupa sampai tabut perjanjian itu Bani Kehat. Ya, Kehat itu juga suku Lewi, ya toh. Ada Gerson, Kehat, Merari, ya. Nah, kalau Bani Kehat itu berwenang atas barang-barang Maha Kudus. Kalau Bani Gerson nanti ada tugasnya sendiri, ya. Kemudian Bani Merari ada tugasnya sendiri. Jadi berarti Harun sama Lewi sama Bani Kehat itu seduluran orang. Kalau orang katakan sekarang ini, kalau orang Batak apa? Satu anak marga. Marganya kan marga apa? Marga ya Yakob, terus punya anak, ya toh. Ya. Itu merupakan satu keturunan. Nah, oleh sebab itu saya akan baca ini yang terpenting. Keluaran pasal 32.
ayat 19 sampai 26. Ini agak panjang. Bentar. Keluaran 32 ayat 19 sampai 26. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus, kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka? Tetapi jawab Harun, janganlah bangkit amarah Tuanku, engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang mempunyai emas haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api dan keluarlah anak lembu ini. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Terus Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya, dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. terima kasih. Saudara perhatikan, ini firman Tuhan. Firman Tuhan ini digenapi tidak? Pasti digenapi. Yesaya pasal 35 aja kan digenapi, ya toh. Nah, Keluaran pasal 32 ini tentang apa? Judulnya tentang apa itu? Patung lembu emas. Ketika Musa naik ke gunung 40 hari, ora balik-balik, pikirnya Musa mati, wes. Ayo kita balik ke Mesir, kita bikin Gusti Allah dewe, ya toh. Dipikirnya seperti apa yang dilihat di Mesir, yaitu apa? Patung lembu emas. Jadi ketika di Mesir itu agama menyembah sapi itu sudah ada. Ada enggak agama menyembah sapi? Ada enggak agama yang mengkultuskan menyembah sapi? Apa itu? Iya, itu sudah zaman kuno, sudah zaman purba. Ya, lah itu yang dilakukan Israel di padang gurun. Lah kemudian tadi saudara sudah baca semua ya. Nah, yang hendak saya tegaskan ayat 26. Maka berdirilah Musa di pintu perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Nah, yang datang siapa? Yang datang suku Lewi. Sukunya siapa itu? Tadi di Keluaran pasal 6 itu sukunya siapa? Sukunya Harun. Ya toh. Kehat punya anak Amran. Amran punya anak siapa? Miriam, Harun dan Musa. Nah, yang datang kepada Musa siapa? Suku Lewi. Padahal apa yang diperintahkan oleh Tuhan? Dibaca lagi ayat 27. Berkatalah ya kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya, dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Ya, tegas enggak perintahnya? Suku Lewi yang pada datang tadi diperintahkan keliling perkemahan. Siapapun, entah itu orang tuamu, bapakmu, ibumu, adikmu, saudaramu yang menyembah patung lembu emas, bunuh. Ya, ini firman Tuhan atau omongannya siapa? Ya, kemudian terakhir kita baca untuk soal
apa namanya Lewi. Kita baca kitab Ulangan. Ini dulu pernah saya sampaikan, tapi mungkin saudara lupa ya. Kitab Ulangan pasal 33 ayat yang ke-8. Tentang Lewi ia berkata, biarlah Tumim dan Urimmu menjadi kepunyaan orang yang kau kasihi, yang telah kau coba di Masa, dengan siapa engkau berbantah dekat mata air Meriba. Terus ayat 9. Yang berkata tentang ayahnya dan tentang ibunya, aku tidak mengindahkan mereka. Ia yang tidak mau kenal saudara-saudaranya dan yang acuh tak acuh terhadap anak-anaknya. Sebab orang-orang Lewi itu berpegang pada firman-Mu dan menjaga perjanjian-Mu. Terus Mereka mengajarkan peraturan-peraturan kepada Yakub, hukum-Mu kepada Israel. Mereka menaruh ukupan wangi-wangian di depan-Mu dan korban yang terbakar seluruhnya di atas misbah-Mu. Berkatilah ya Tuhan kekuatannya dan berkenanlah kepada pekerjaannya. Remukkanlah pinggang orang yang melawan dia dan yang membenci dia sehingga mereka tidak dapat bangkit. ya, remukkan pinggang yang melawan suku Lewi. Remukkan pinggang yang melawan Ratu Miras Imam. Remukkan pinggang orang yang melawan hierarki tubuh Kristus, hierarki inti 1, 7, 70, 490. Ini maksudnya Ulangan 33 ini suku Lewi itu diuji sama Tuhan, dicobai sama Tuhan. Bagaimana pembelaannya terhadap Musa, bagaimana pembelaannya terhadap pekerjaan Tuhan. Nah, padahal Musa memerintahkan, kelilingi perkemahan ini, cari siapa yang menyembah patung lembu emas. Entah itu istrimu, entah itu anakmu, entah itu orang tuamu, itu besanmu, itu menantumu, itu saudaramu. Ya, katakan di sini katakan bunuh. Tadi bunuh atau diapakne? Apakah duit? Bunuh kan? Nah, sehingga ada perkataan Lewi itu yang berkata tentang ayahnya dan tentang ibunya, aku tidak mengindahkan mereka, aku nggak ke mereka, karena mereka itu menyembah patung lembu emas, ya dibunuh. Nangkep nggak maksudnya? Ya, yang tidak mau kenal saudara-saudaranya, benar aku sedulure, kalau dia itu adalah penyembah patung emas, lembu emas sama Lewi akan dibunuh. Dan acuh tak acuh terhadap anak-anaknya. Nah, anak-anaknya itu adalah orang yang menyembah patung lembu emas, apa dibunuh, ya kan tentu timbul apa pergolakan, ya pergolakan. Kemudian yang dibenci tidak kira-kira, dibenci tidak sama saudaranya, sama besane, sama mantune, sama sedulure, dibenci enggak kira-kira? Dibaca Ulangan 33 ayat 11. Berkatilah ya Tuhan kekuatannya dan berkenanlah kepada pekerjaannya. Remukkanlah pinggang orang yang melawan dia dan yang membenci dia sehingga mereka tidak dapat bangkit. Nah, tindakannya suku Lewi pada saat membantu Musa ya di dalam kasus apa patung lembu emas itu menimbulkan suku Lewi itu apa dilawan, dimusuhi dan dibenci. Ini masuknya nanti dalam kegerakan kita, saudara. Ratu Miras Imam terutama inti hierarki 1, 7, 70, 490 ini ditulis kalau saudara nanti pengen nyelamatkan keluarga di dalam tesismu atau di dalam disertasimu, ini harus ikut, ya toh? Apa namanya? Tentu suratnya Bobo Edona itu menjadi nomor 1, menjadi referensi. Tapi namanya disertasi itu referensinya minimal berapa? Ratusan, ya toh? Orang itu referensi ini cuma 10 itu bukan disertasi, itu tugas harian. Ya toh. Nah, jadi kita saudara 1770490 itu mendapatkan anugerah keluarga intinya apa? Diselamatkan. Keluarga inti itu siapa? Siapa keluarga inti?
anak, cucu, menantu, keluarga besar. Keluarga besar. Ayah, ibu itu bukan keluarga inti, ya toh. Terus besan, kemudian apa? Ipar, kemudian kakak, adik, simbah, ya toh. Yud, ya toh. Yangti, uti, yangkung, kemudian apa namanya? Ya pokoknya yang inti itu cuma anak, cucu, menantu. Itu harus saudara bawa. Tapi saudara jangan meneng wae, kok marah-marah melu kalau PDW, enggak ada sulapan. Ya tidak ada sulapan di dalam hierarki itu. Saudara harus berbicara dengan tegas. Nanti dibantu manusia astral yang turun dari mana? Dari surga. Saudara harus berbicara kepada anak cucu menantumu. Saudara, kita harus berbicara kepada keluarga besar kita. Ya, banyak nanti dari keluarga besar kita itu adalah kaum Ismail, kan dikatakan begitu di dalam suratnya Bapak Adonai, ya toh. Lah mereka itu Bapak Ibu ngasih Tuhan, kalau keluarga inti mungkin Bapak Ibu ngasih Tuhan anakmu, ya toh, cucumu paling ora dhisik pernah ikut apa MP3, ya toh. Sekarang ikut sekolah minggu. Lah tapi kalau keluarga besar itu kan tidak ikut MP3, ya toh, tidak dididik, diajar di tempat dipersiapkan. Mereka itu Tuhan katakan sebagai penggembira. Dalam bahasa lainnya, mari kita baca Bilangan pasal 11. Ayat yang keempat. Tuhan berjanji memberi daging. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Ini omongannya siapa? Omongannya siapa? Bangsa bajingan. Lah Israel ketut melu nangis. Oh iya ya. Kalau sekarang gitu mungkin sudah diajak jauh sampai mana begitu Bapak Ibu Tuhan. Terus nangis sesuk kok nangis kenapa toh? Yang itu maksudnya eyang, ya toh. Nah yang bojo tuh kan itu kan keluarga inti. Kenapa toh yang ti? Kenapa toh Mbak Ipar, Mas Ipar? Aku ki kangen karo apa jenenge? Khas makanan khas Jogja itu apa? Gudeg ya. Betina mangane mau kaya ngene. Bosen. Kudu blokek. Terus jajan itu apa? Aku kok kangen banget karo pia-pia Jogja. Ya toh. Aku ki kangen banget sampai ngimpi-ngimpi lunga nang pasar Keranggan, nang Mirota, nang Pakuwon, nang Amplas, nang Toko Ramen, nang Beringharjo. Nang kene ya tokone pancen apik-apik, tapi ra iso tuku, ra iso ngomong basa Inggris. Kan bisa saja begitu. Nanti nek wis ngono kuwi terus ipar-ipar saudara-saudara itu membentuk apa persekutuan, ya membentuk persekutuan. Apa deke dijak lunga ketoke penak tapi ora penak blas. Ngomong ora iso, pengen iki ra iso, pengen iki ra iso. Mangane bendina mari mati apa sing dikekne saka konsumsi. Nah kono kan nang Yogya nek ben kan iso mbajing. Tahu ndak saudara mbajing? Tahu ndak mbajing? Mbajing itu pergi malam-malam itu ke gudeg batas kota, ya toh. Dari situ terus pindah ke apa namanya Hill itu apa? Apa Pak? Pernah nggak ke yang itu? Apa tadi? Roti bakar. Tika tahu? Lihat tahu? Oh, Beverly Hills. Hah? Beverly Hills. Hah? Beverly Hills. Beverly Hill. Ya toh.
bar bajing saka bajing itu akan loncat. Dulu kan terkenal bajing loncat, bar mangan yang kene, mangan yang kene, mangan yang kene. Bar ngono terus makan di mana. Ah ning kene ra entuk rono rene. Ijine ketat. Nah, itu suaranya apa bangsa bajingan, sedulur-sedulure kita. Nah, nanti terus saudara sebagai hierarki itu juk melok-melok. Ya. Ya toh, apalagi nanti bapak ibumu terus kondo bapak ibu itu kondo. Kowe iki to, ngopo manut karo ramane? Kowe iki anakku, kowe iki uyuhku. Orang tua kan biasanya kan ngomong gitu toh. Kowe iki uyuhku. Kowe nggak ngerti kok, surga itu di telapak kaki ibu. Kan gitu orang Jawa. Surga itu di telapak kaki ibu. Lah kalau kita kan surga di dalam siapa? Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nanti terus dulur-dulure Mbak Yu ini pada kondo pisan. Kowe iki DNA-ne sapa to? DNA-ne Paulus Tribrata? Apa Sri Endah kae? Kan wong tompean to. Aku ki kenal. Oh my ki elek, jan elek tenan. Ambune ra enak. Wah, nanti mereka ngikit-ngikit gitu. Terus nanti saudara sebagai hierarki inti tidak seperti suku Lewi tadi. Kalau Musa kan tegas, ya toh? Siapa yang berpihak pada Tuhan, datang kepadaku. Musa tidak berkata, barang siapa berpihak pada Tuhan, datang kepada Tuhan. Nah, Tuhan kan katakan kan roh gentayangan di atas gunung Sinai, ya bingung nih orang Israel. Makanya Tuhan itu memerlukan apa? Darah daging, membutuhkan tubuh manusia. Tubuh manusia pertama sekalipun sudah dididik 80 tahun ya masih belum bisa mengantar Israel secara total. Dianya sendiri tidak masuk, tapi semuanya itu menurut manusia gagal, tetapi menurut Tuhan itu pembelajaran, itu keberhasilan. Karena kalau Musa berhasil, goyem apa? Mlebu neraka kabeh. Sing panen sapa? Orang ngerti, ya toh. Nah, jadi barang siapa yang berpihak kepada Tuhan datang kepadaku. Ku siapa? Ku Musa. Lah sing teko siapa? Lewi. Ruben ora teko. Ya, Simeon, Yehuda juga tidak datang. Yusuf dan lain-lainnya, Gad, Aser, Naftali, Zebulon, Benyamin, Yusuf tidak datang. Yang datang cuma suku Lewi. Oleh sebab itu sejak saat itu suku Lewi itu diangkat menjadi pelayan-pelayan di dalam tabernakel. Sejarahnya itu dari situ. Sudah bisa banyak nanti. Ya toh, nek kokian ayat kok khotbah, ini cuma bimbingan apa? Bimbingan disertasi supaya itu saudara dong. Selama ini saudara mungkin enggak soal Ratu Miras Imam? Ya, sejarahnya Bani Kehat itu seperti itu. Sebab itu Boko Adone kan ngendiko di dalam yang AUD yang terakhir itu. Saudara mendapatkan kemurahan menyelamatkan keluarga. Tapi saudara harus tegas, apapun yang terjadi, saudara haruslah di pihaknya Allah Bapak Adone. Bapak Adone yang sudah apa? Sudah mempribadi di dalam badan jiwa rohnya malaikat Garuda. Bahkan bukan cuma Bapak Adone tetapi juga apa? Anak laki-laki ketiga yang membawa tongkat kayu atau membawa apa? Gada besi. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, karena kalau saudara nanti tegas seperti Musa, dulurnya dikandani dan lain-lain, tentunya orang terus diketak-ketak gitu, dikandani sing lembut, ya toh, terus disembayangke. Adine kok ngayal mesti kena panatas, ya toh. Wes mandek tekan kene wae. Kayak ribet, kayak rempong. Ya tahu dia masalah terus, troublemaker sama Tuhan. Dihentikan jalannya terus digawa neng kapal. Nangkap saudara. Jadi saudara harus tegas. Tapi nek keluarga inti mendapatkan kemurahan, namun begitu saudara juga harus tegas. Saudara harus tegas, harus kuwakas sembayangnya.
Ya toh. Jadi barang siapa yang berpihak kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Betul apa salah? Betul apa salah? Betul apa salah? Lah tekan nang Tuhan yang di piye? Tuhan rohnya gentayangan yang di mana? Barang siapa berpihak kepada Tuhan, datanglah. Ayo diulangi. Dikira aku ngapusi. Keluaran 32 ayat 26. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Ya, barang siapa berpihak kepada Tuhan, datanglah kepada siapamu? Musa. Karena Musa itu waktu itu istilahnya rohnya Tuhan merasuk di dalam dirinya Musa. Sedangkan Musa saja kan bisa Tuhan mengambil roh yang ada dalam Musa sedikit dibagi 70, berarti roh Tuhan yang ada pada Musa banyak, ya toh? Ya, memang tidak 100%, ya toh, memang tidak 100%, ya. Barang siapa memihak kepada Tuhan huruf besar, datanglah kepadaku, datanglah kepada Musa. Terus sama Musa tuh dikongkon keliling. Siapa-siapa yang menyembah patung lembu emas, bunuh. Ya, waktu itu yang terbunuh, yang mati berapa? Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Ayat 28. 3.000 orang itu banyak apa sedikit? Ya banyak. Bapak ngasih Tuhan. Gereja dewek ini cuma uang berapa? Kalau ibadah 85 sampai 100. Nah, bunuh kok ada. Cuma uang 85, 3.000 orang. Jadi saudara sebagai hierarki inti, tidak tahu saudara itu 70 atau 490 harus punya ketegasan. Harus punya ketegasan, jangan sampai saudara itu malah terseret arus. Seperti Korah, Datan, dan Abiram. Itu ada dalam bilangan 16. Korah itu orang Kehat. Ya, Datan itu orang Sebulon. Abiram itu orang apa namanya? Orang Ruben, ya. On bin Pelet, dan ketiganya orang Ruben. Jadi justru suku Kehat sing mbari keributan itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi kalau saudara menulis disertasi, ya, ataupun tesis, ya, tentang Ratu Miras Imam, ya, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada hari ini diperhatikan. Dan untuk ketegasan nanti kita membawa saudara-saudara kita, ya, saudara harus tegas seperti siapa? Seperti suku Lewi di dalam apa tadi? Ulangan pasal 33. Dan tentu saudara nanti akan banyak musuh dan banyak dibenci, tetapi mereka tetap selamat. Paling tidak apa? Di panatas, ya toh, di panatas, tapi tidak boleh delok panatas dulur mati kabeh no. Ya toh, tidak boleh, Bapak ngasih Tuhan. Kemudian yang hendak saya tegaskan, saudara apal enggak 7 perkara itu apa? Ayo sebutkan. Nomor 1 apa? Apa nomor 1? Sing banter puasa. Nomor 2 apa? Nomor 2 apa? Kekayaan, lamaran banget yang ngomong kekayaan. Harus apa? Hierarki inti apa? 7 perkara. Orang itu dibolak-balik. Puasa, kekayaan, terus apa? Hikmat. Habis hikmat apa? Kekuatan itu pada karo makrifat. Kemudian apa? Hormat, kemuliaan, puji-pujian. Lah, sing 1 sampai 4 kuwi nyenengke to? Nyenengke ra? Nyenengke. Tapi sing
567 setelah dibukakan sama Bu Pok Adone bikin gliyeng. Karena saudara harus dipermuliakan, harus menerima kehormatan. Kalau orang di wisuda itu kan ada apa namanya, istilahnya apa, Mbak Santi? Gelar kehormatan kan? Gelar kehormatan, saudara akan menerima gelar kehormatan ya pada saat di wisuda, bukan pada saat gelar kosong. Tidak ada. Pada saat saudara di wisuda itu gelar kehormatan didapatkan. Oleh sebab itu, ya dulu Musa itu padahal didikannya itu 80 tahun, dia tuh di Mesir, 40 tahun di Mesir, 40 tahun tempat siapa? Jitro. Dia tuh berkuasa di dalam perkataan, berkuasa di dalam perbuatan. Ya, kuasa sama jabatan sama enggak? Kuasa sama jabatan sama enggak? Beda. Jabatan itu apa namanya? Seperti yang tertulis di dalam struktur, ya toh, hierarki, umpamanya 7 guru, 70 penatua, 490 penghulu. Lah kuasa itu wewenang untuk melakukan sesuatu atau untuk mengatakan sesuatu. Firman itu sudah mempribadi sehingga perkataannya itu mengikat, perbuatannya kuasa dalam perkataan, kuasa dalam perbuatan. KPR 7 ayat 22 mengatakan demikian. Musa yang dididik 80 tahun di Mesir di istana itu, dia berkuasa di dalam perbuatan, berkuasa di dalam perkataan. Lah demikian juga Ratu Ngiras Imam, ya, diberikan kuasa wewenang untuk berkata-kata. Firman Allah yang mengikat untuk berbuat, melaksanakan hikmat dan makrifat dengan tidak usah membaca kunci yang berderet-deret. Nah, oleh sebab itu, saudara kira-kira boleh enggak? Aku milih sing papat wae, sing telu ora milih aku, boleh enggak? Itu kan sama dengan begini. Ya, aku ki seneng karo Mas kae. Ganteng, gak sugih duit, tapi aku ora gelem nampa ibuke bapake adi-adine Mas. Boleh enggak? Enggak boleh. Ya, mereka tuh merupakan apa namanya, nanti akan membentuk keluarga inti dan akan terbentuk keluarga besar. Aku ki senenge nek ndelok kae ki cuma seneng ndelok raine, tapi gulu ke bawah aku ora seneng. Boleh enggak saudara gitu? Cuma seneng lihat wajahnya saja, tapi nek ndelok tangane sikile wetenge ora seneng. Itu kan merupakan apa? Satu kesatuan. Enggak boleh saudara yang kasih Tuhan. Nek ndelok raine kae ya pancene kinclong tenan, tapi nek ndelok apa nek pupura. Tapi nek ndelok gurune kita era dipupuri. Dulu kan kita seringnya gitu ya. Apalagi kalau wisuda itu, ya toh. Wisuda kayak kan wayu-wayu banget. Nah, nanti saudara kalau wisuda, ya toh, kenene dipupuri, gulunya dipupuri, tangannya apa? Bukan. Tangannya tuh juga ada gitu tuh, aku ora ngerti jenenge, ya toh. So sampai tuh dipoto kan sering ya, bintang film itu, artis itu DC dinyak raine ketoke kinclong, tapi deloken tangane kakike. Netizen itu kan usil, ya toh. Mukanya masih kinclong, tapi tuh lihat lehernya sudah berkerut-kerut. Loh, saya tuh baca tuh yang gitu-gitu, ya toh. Lucu menjadi pelajaran, ya toh. Itu mukanya, wah cantik banget, masih kayak umur berapa, tapi itu lihat tangannya sama kakinya. Lah sebab itu sok nek wisuda, nek dandan, ya toh. Mukanya didandani, lehernya apa? Dipupuri, tangannya diapane Bu Dewi? Bu Dewi kan anaknya bolak-balik itu di manten, ya toh.
dikasih apa namanya hand body terus rodok di dipadane karo raine sehingga kena salaman ki ora kan saudara habis kucing dipindahkan terus salaman ya toh terus nomor apa nomor ijazah terus nomor apa lagi maskot terus dipoto pakai raine sopo tangannya sopo orang sekarang tuh usil ya toh. Nah sebab itu Bapak Ibu sing ngasih Tuhan saudara nek dandan iyo dari ujung rambut sampai telapak kaki. Kalau yang griscong ini kok seluweh-luweh. Tapi saya katakan nanti kalau pas di wisuda yang menguji siapa? Setelah ada kuliah intensif, padat dan apa? Cepat. Kemudian apa? Ujian. Saya nguji nanti dosanya tuh tidak banyak karena saya juga bikin loh. Saya tuh bikin disertasi. Marta tuh saya suruh bikin disertasi, ya toh. Sehingga dokter saya tuh dokter Kitab Wahyu. Saya bikin disertasi. Pi aku kok baris nang burimu toh, ya toh. Terus romone maju dhewe nang kursi apa? Kursi senat. Kemudian saya duduk nomor 1. Kemudian duduk nomor 2 lah. Kemudian nanti saya di wisuda, ya toh. Bar di wisuda langsung duduk ke apa kursi senat. Nomor 2 di kursi senat, yang nomor 3, 4 saya belum tahu, ya toh. Jadi seperti itu saya tuh juga bikin disertasi, ya toh. Dan saya nanti mah hati-hati nek dandan. Ya toh aja sampai raine kinclong sikile apa. Kalau sekarang kan orang sekarang tuh ada ya kaos kaki yang warnanya kayak kulit, ya toh. Tapi kaos tangan yang warnanya kayak kulit saya enggak tahu ada apa enggak. Nah ada nanti malah ente ngomong apa namanya ijazah bawa iki lunyu malah jeblok, ya toh. Ya yang penting harus diperhatikan. Ini cuma sekedar gojekan, tapi perlu juga diperhatikan, ya toh. Karena dulu tuh kinclong banget tapi gurunya ketok ireng, ya. Kemudian Bapak yang ngasih Tuhan, ya, tentang 7 perkara itu merupakan kewajiban. Siapa yang pengen ikut ke gerakan besar dan terakhir, siapa yang pengen ikut pengungsian raya, pengungsiannya di Harpaso masuk Bahtera, siapa yang ingin ikut perjalanan mempelai dari kota ke kota, dari negara ke negara, ya, siapa yang pengen ikut meninggalkan apa namanya, meninggalkan tempat di mana nanti orang akan disembelih, Bapak ngasih Tuhan, ya harus punya 7 perkara. Nggak boleh, wes aku saiki ganti wae tak ganti dhewe kok. Kita menantikan 4 perkara. Sopo sing gawe 4 perkara? Ya, Kitab Wahyu pasal 22 mengatakan barang siapa menambah dan mengurangi, kalau menambah akan ditambahi malah petakanya. Barang siapa mengurangi akan diambil bagiannya dari pohon kehidupan. Jadi enggak boleh saudara ngomong, aku pusing kok. Tak kandhani, nek kowe ora taat, nek kowe ndak pusing, nek kowe ndak ora iso, kuwi padha karo kowe disetrum karo Lucifer, padha karo kowe disetrum, dibisiki, dirasuk jarak jauh sama naga tua yang merah padam. Kamu tidak taat. Kamu tidak taat. Dengan ucapannya Bapak Adolnya saja tidak taat. Nanti kalau tim sudah dibagi, saudara kebagian guru iki, saudara wis ngerti, ya toh. Saudara kebagian penatua ini. Padahal semuanya itu kan dari antara kita yang ada di sini kan cuma beberapa. Engko maro-maro jujuk sing lagi todo teko, IKBKWI kaya toh. IKBKWI yang pada datang itu ternyata 70 penatua. Lah saudara piye?
Iri. Kemudian aku kok kon taat karo wong kaya ngono ta? Ora cocok iki. Ya, Rama ente bagi apa namanya kelompok ora cocok. Lah kowe cocoknya kelompok sapa? Kelompok Tuhan Yesus. Kelompok Tuhan Yesus. Sok apa? Orang itu kadang-kadang sok apa? Sok rohani. Nek kelompok Tuhan Yesus ya kono lunga nang kapal kono. Ya. Enggak ada kelompoknya Tuhan Yesus itu, yang ada kelompoknya 170 490. Lah 490 itu kan ya banyak sekali. Kalau kita MP3 saja ya jumlahnya 400-an. Kalau kita di Melkos itu jumlahnya berapa? 200. Padahal kan ya udah cilik-cilik bayi-bayi. Ya ta masuk bayi sing si Gloria nanti pimpin kegerakan sama Gaby. Ya kalau sudah di kapal ya enggak masalah, ya toh. Ya, tapi kalau di bumi kan ya enggak bisa. Kemudian Aiden, Kevin, Kaila sama si David itu di dalam kegerakan nanti tahun 26 mau mimpin. Mimpin apa? Mimpin ngora-arek. Ya toh. Nah, artinya apa? Saudara tidak boleh meremehkan. Kalau sekarang saja dikasih tahu sama Bobo Adonnya tidak taat, mana mungkin saudara nanti dikasih tahu sama 7 guru taat? Mana mungkin saudara dikasih tahu sama 70 penatua nanti taat? Ternyata 70 penatua ki apa namanya? Dulu waktu di LPBKWI sampai STTBKWI 1 kayak mantanku loh. Sing balik bertobat. Ya kan banyak permantanan. Banyak enggak? Tanya. Berdoa muka-muka balik om. Ya toh. Mantannya Pak Agus Eko sudah. Siapa tahu turun juga. Terus wali-wali itu Pak Agus. Mati dewe saya ayu kincelong ya toh. Ora kaya Bukisting. Apalagi mantannya Mbak Ernita itu banyak banget. Nah, masa aku kau taat karo wong kaya ngono. Lah, nanti saudara akan seperti itu. Oleh sebab itu, apa yang disampaikan sama Bobo Adona ini taat. Tidak ada yang tidak membuat tesis. Tidak ada yang tidak membuat apa? Disertasi. Karena yang perintah bukan saya. Nek saya ki ya wegah. Wong utuk-utuk wis do tekan nang pastor Rimburi putu kurang tangi. Kurang disapu sareng diresiki. Ya toh, wis nggawa 5 buku. Kabeh anak putune. Anake nomor 1, 2, 3, 4. Kon gawe judul karo. Saya cuma bikin judul sama rumusan masalah, ya toh. Apa ini masih Tuhan? Saudara tidak usah takut, baik itu skripsi, baik itu tesis maupun disertasi, sing digarap dhewe itu cuma apa? Pendahuluan sama judul, kemudian apa? Rumusan masalah sudah. Lamun rumusan masalah iki dijawab. Lah sing bikin kuandel sakmene iki apa? Kajian pustaka. Kajian pustaka kira rasa dipikir, yang penting saudara cari buku. Katanya kalau sekarang tuh kata Mbak Santi, kalau bukunya kita tuh kan sudah di ruang betan itu sudah dimakan rayap, ya toh. Sudah masuk surganya rayap, ya toh. Buku-buku sudah pada di mana itu di wates untuk golek iki nggone wakeh banget ketutupan ngono kae sudah bingung. Sekarang tuh sudah ada di apa Santi? Jurnal? Hah? Garba? Ya nanti tanya Mbak Santi. Ngambil itu di jurnal. Apapun ada. Ya.
Tapi kan nomor siji kudu duwe apa? HP. HP sama kuota. Ya toh. Ya pengen jadi dokter ora bondo. Kalau di luar misalnya dokter itu 100 juta loh. Ya toh. Kalau di luar itu 100 juta, Bapak yang kasih Tuhan. Nah, itu bukan perintah saya. Kalau perintah saya, ya saya memang berpikir, saya kalau berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong itu semua GKT, pusat sampai cabang-cabang, semua anak-anak LPBKWI, STT S1, S2 dan S3 yang belum selesai, sembahyangku ki mesti ngono, ya. S3 yang belum selesai. Dulu siapa yang ikut kuliah S3? Ngaco. Dari Puspita, Bu Ana, Pak ini ikut enggak? Enggak, Bu Christine? Terus siapa? Deno ikut toh? Kok enggak ada ikut jajan ya? Santi, ya toh. Lah itu kan belum selesai, sehingga kalau saya sembahyang itu selalu S3 yang belum selesai. Ki cari Tuhan ki, oh berarti nak ngene iki tugas STTBKWI belum selesai, harus selesai sampai tahun 29 pertengahan. Ya, jadi oh iya Bu Dewi, ya toh ikut kuliah toh, terus Pak Lukas, ya toh ikut kuliah. Ya, waktu itu Pak Sarmin ikut enggak? Pak Sarmin, Bu Sari, ya, terus itu yang dari Purwonegoro itu, ya toh, anaknya Pak Sapang sama si Eliana waktu itu si Bayek toh anaknya. Nah, Bapak Ibu sing ngasih Tuhan, itu perintah Tuhan, perintah Tuhan. Nah kalau saudara perintahnya Bapak Adonai saja tidak taat, saudara mau taat sama perintahnya guru yang saudara kenal wonge? Saudara mau kenal tidak taat sama perintahnya 70 penatua sing kayak wong apa IKBKWI sing nang kono kae sing gene ngunek-ngunekke bundane kae sing ngene. Tapi kan semuanya mengalami penyucian dan pendamaian. Saudara tidak boleh apa namanya menjadi penuduh nanti. Ya, tidak boleh jadi penuduh Bapak yang kasih Tuhan. Jadi pada intinya entahkah itu kelompok 70 itu dari siapa, tentu semuanya itu dari orang yang dilahirkan Romo Bunda, ya, di dalam hubungan cinta kepada Bapak Adonai. Sudah baca belum itu? Ya, hubungan cintanya Romo Bunda kepada Bapak Adonai itu melahirkan anak-anak, ya, yang sekarang melayani. Kalau sesuai dengan Mazmur 127 ayat yang keempat, mereka tuh anak-anak panah, ya. Jadi kalau saudara sekarang tidak taat, saudara nanti ternyata penatuannya, saya ulangi lagi, koncomu sing waktu LPBKWI nek mangan akeh dhewe. Saudara kelingan toh? Nek mangan akeh dhewe bar sego terus ndok, terus sego neh, terus ndok meneh, terus kerupuk, terus sayur. Sehingga nek Ramane ngendika kayak apa? Bukit Suralaya. Lah engko nek wis ngono mora-mora wis wareg ora dientekke. Lah padahal itu nanti jadi penghulu. Terus saudara, iki ta penghulunya kayak gini ta? Enggak boleh saudara. Ya ta. Tentu sudah bertobat, sudah ada kalau makan bersama para pembesar apa? Pisau ditaruh di leher. Nanti kalau sampai hotel pisaunya dilepas. Pisaunya dilepas terus kresek. Kreseknya apa? Yang bawa tadi dari prasmanan apa dibuka. Nanti kalau saudara pergi ke luar negeri orang itu tukang kresek loh ya. Tidak boleh tukang kresek. Dulu saya tuh ceritanya sama Bu Joni, tahu saudara Bu Joni? Bunda orang Indonesia itu terkenal loh sampai di luar negeri.
itu kalau makan itu sukaannya apa? Nyimpen di tas kresek. Nah nanti hierarki tidak boleh kayak gitu. Saudara sudah diberkati Tuhan, pesan saja ke hotel. Bisa paham? Rasa nganggo jas seragam bagus sekali, ya toh. Yang sini isi persembahan, yang sini isi apa? Tas kresek, nggak boleh. Nggak tahu, nggak boleh seperti itu. Misi ini tim dari timur, makanya bardonen apa namanya parasmanan kok persuarannya kok kresek. Wow, ternyata dekem dipangan di mana di hotel. Tadi makannya pakai pisau, ya. Itu namanya ratu, bukan ratu miras imam, tapi pengerja pastori Cokro Minito 164 A apa B gitu, ya toh. Nggak boleh, nanti sudah nggak boleh. Nggak boleh. Jadi saudara mesti berpikir luas. Wah, nak sing dikelompok iki bocah sing dadi masuk hierarki inti iki murid Ramone kabeh di dalam maupun di luar negeri yang merupakan anak-anak dari buah cintanya Rama Bunda sama Tuhan, berarti ya kae. Ya kan? Ya itu tuh nanti pada datang. Tapi kan mereka mengalami penyucian pendamaian 7 meterai, kemudian mengalami perkuliahan intensif. Nanti mereka pasti sekarang aja kalau mau bikin disertasi tesis harus membaca suratnya Bopo Adonai yang sampai tanggal berapa itu sudah 400 berapa? Berapa Santi? Hah? 412. Hah? 411 halaman loh. Itu podo karo kitab Wahyu jilid-jilid loro-telu kan dijejer-jejer. Bapak ngasih Tuhan. Ya. Kalau Tuhan sudah bekerja itu membuat kita belenger loh. Ya, enggak ada waktu untuk apa? Enggak ada waktu untuk merem. Ya. Saya itu sejak kemarin sore belum tidur. Ya toh. Bapak ngasih Tuhan belum tidur. Gawe kayak apa namanya judul karo rumusan masalah, saudara boleh antri ya. Jadi begitu ya, bimbingan tesis disertasi untuk sementara dan merupakan kewajiban untuk ikut bikin tesis maupun disertasi. Kalau tidak bikin berarti tidak taat sama Bopo Adonai. Kalau tidak taat berarti saudara mendengarkan suaranya siapa? Naga tua. Dia tuh berbicara dari jarak ribuan kilo, dikirim ke suarane kepada saudara. Saya enggak bisa, saya pusing ngurusi ini sudah pusing. Ya gue rasa diurusi. Nomor 1 itu taat, tahu prioritas, tahu fokusnya siapa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap akal budi, dengan segenap daya upaya kita, baru mengasihi sesama. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi demikian ya pengarahan kita, pengarahan saya ya. Nanti kalau saudara menghadapi bangsa bajingan, saudara harus berpihak kepada siapa? Kepada Bopo Adonai yang sudah mempribadi dengan malaikat Garuda dan apa anak laki-laki ketiga ya yang membawa gada besi. Kiranya saudara bisa paham, bisa mengerti, jangan satu pun dari antara kita gugur lagi. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mempersembahkan korban. Berkati.